Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jumpa lagi di channel Generasi Ambis. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai tes wawasan kebangsaan part yang ketiga. Nah, diingetin dulu nih buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video yang ada di channel ini dapat bermanfaat. Nah, sekedar informasi aja buat teman-teman semua, kita sudah sampai part yang ketiga. Nah, buat teman-teman yang belum nonton part kedua dan part yang pertama, bisa ditonton dulu nih. Dan juga di video sebelumnya ada perkenalan juga mengenai tes wawasan kebangsaan. Nah, jangan lupa ditonton dulu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan soalnya. Soal pertama, prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen yang A itu ada Universal Declaration of Human Rights, terus yang B ada Declaration of Independence, yang C itu ada Freedom of Independence, yang D itu ada The 14 Points, yang E itu ada The Four Freedom. Nah, kita harus paham dulu nih mengenai hak-hak asasi manusia karena di situ adalah kunci dari soal ini. Deklarasi ini menyatakan bahwa pengakuan atas martabat dan hak-hak asasi manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Berarti untuk prinsip persamaan hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen yang bernama yang A ya, Universal Declaration of Human Rights. Selanjutnya, berikut ini adalah tokoh yang turut dalam sidang dan memberikan usulan rumusan Pancasila. Nah, lagi-lagi kita menemukan soal mengenai Pancasila. Nah, kalau kita opsinya ada Sultan Mahmud Syah, terus ada Muhammad Yamin, ada Sultan Takdir Ali Syahbana, terus ada Setiabudi Danudirjo, dan juga ada Ki Hajar Dewantara. Nah, kira-kira mana ya jawaban yang paling benar? Nah, kita lihat sejumlah tokoh dianggap berperan dalam perumusan Pancasila. Mereka diantaranya ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berarti dalam soal ini adalah berikut ini adalah tokoh yang turut dalam sidang dan memberikan usulan rumusan Pancasila adalah yang ya betul ya yang B, Muhammad Yamin. Selanjutnya, iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan, nah ini kita harus paham juga nih ya, tentang iuran itu yang diberikan oleh rakyat kepada negara. Nah, kita lihat nih ada pembahasannya. Retribusi. Retribusi itu adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Terus juga ada sumbangan atau donasi atau derma adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Nah, berarti untuk jawaban yang retribusi dan sumbangan itu bukan. Dan untuk yang opsi pembayaran resmi dan kontrapretasi juga bukan. Berarti yang paling benar itu jawabannya adalah yang B, pajak. Ingat ya, pajak itu adalah iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara. Seperti itu. Selanjutnya ada suatu komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam. Hal ini bersesuaian dengan sila Nah, ini juga soal mengenai Pancasila. Nah, dalam contoh konteks pada soal, tindakan ini adalah kemanusiaan atau wujud kepedulian terhadap manusia yang lain. Berarti jawaban itu yang B, sila kedua. Selanjutnya, sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam proses produksi sering disebut
Nah, kalau kita lihat dari opsinya, kita harus paham dulu masing-masing dari artinya itu apa. Ada intensifikasi, terus ada ekstensifikasi, terus ada eksplorasi, ada industrialisasi, dan juga ada konstruktif. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama itu ada intensifikasi, itu meningkatkan produktivitas dan cara kerja. Kalau ekstensifikasi itu menambah faktor produksi. Nah, kalau yang C itu eksplorasi ya, penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak atau tentang keadaan. Terus ada industrialisasi, itu adalah usaha menggalakkan industri dalam suatu negara. Terus ada konstruktif, itu bersifat membina, memperbaiki, membangun, dan sebagainya. Kalau di soal itu, sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam proses produksi disebut sebagai yang A ya, intensifikasi, atau meningkatkan produktivitas dan cara kerja. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berfokus pada perumusan yang A itu ada strategi perjuangan kemerdekaan, terus ada dasar negara Indonesia, teks proklamasi kemerdekaan, ada sistem kenegaraan Indonesia, dan visi dan misi Republik Indonesia. Nah, soal ini tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokusnya itu adalah pada sidang BPUPKI. Nah, kita harus paham dulu ya tentang sidang BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI ini pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berfokus pada perumusan dasar negara Indonesia. Nah, pada sidang ini tokoh-tokoh yang mengusulkan tentang konsep dasar negara itu ada 3, yaitu ada Muhammad Yamin, terus ada Supomo, dan ada Soekarno. Nah, masing-masing di hari yang berbeda. Muhammad Yamin itu tanggal 29 Mei, kalau Supomo itu tanggal 31 Mei, dan Soekarno itu tanggal 1 Juni. Nah, konsep negara Indonesia ini oleh Soekarno kemudian disebut dengan Pancasila. Berarti untuk soal yang ini udah jelas ya, jawabannya itu yang B, dasar negara Indonesia. Dalam rangka merebut kembali Irian Barat, Presiden Soekarno yang dirinya mengatasnamakan penyambung lidah rakyat telah menyerukan komando rakyatnya yang dikenal dengan sebutan, nah ada banyak nih ya, ada Dwi Komando Rakyat, Tri Komando Rakyat, Tri Tuntutan Rakyat, Komando Gabungan Rakyat, atau Komando Rakyat. Nah, kita harus paham ya dari masing-masing 5 jawaban ini. Nah, kita lihat dulu ya, jawabannya itu yang B. Tri Komando Rakyat. Nah, buat teman-teman yang masih bingung untuk 5 opsi ini, mungkin teman-teman bisa cari di internet gitu ya. Dan mungkin di sini saya sedikit menerangkan gitu ya. Nah, di sini ada gitu, ada 5 yang tadi ya. Ada Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat, terus ada Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, ada Trikora juga, ada tadi Tritura, sekarang Trikora, Tri Komando Rakyat, terus ada Hati Nurani Rakyat atau Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat, dan ada Komando Gabungan Rakyat. Nah, kalau Dwi Kora itu Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 pada sebuah rapat raksasa di Jakarta yang isinya adalah mempertinggi ketahanan revolusi Indonesia dan membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Itu di Korea, penjelasan singkatnya. Terus ada Tritura. Nah, Tritura ini para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada tanggal 12 Januari 1966 yang isinya adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga pangan. Nah, lagi-lagi ini cuman secara umum gitu pengertiannya, dan nanti teman-teman bisa cari sendiri di internet itu atau buku-buku referensi lainnya. Terus ada Trikora. Nah, Trikora itu suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Jogja. Nah, isi dari Trikora adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Terus ada Hati Nurani Rakyat atau Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura, Tri Tuntutan Rakyat. Terus ada
Komando Gabungan Rakyat. Nah, ini adalah satu istilah yang digunakan pada Bikora. Nah, udah jelas ya teman-teman semua perbedaan dari kelimanya itu. Sekali lagi diingatkan, kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi, teman-teman bisa cari di internet atau buku-buku rekomendasi lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang telah memperhatikan pembahasan soal ini dari awal sampai habis. Semoga video-video yang pembahasan ini dapat bermanfaat gitu ya. Nah, juga jangan lupa buat teman-teman untuk follow sosial media kita gitu. Ada di Instagram, di Twitter, di TikTok, dan juga Facebook. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.